3 latihan sederhana buat lo yang ngerasa nggak jago ngobrol sama orang, nervous, gugup, takut saat interaksi, atau selalu ngerasa nggak pede saat harus ngomong sama orang lain. Latihan pertama, salam, sapa, senyum. Ini sepintas sederhana, tapi makin kesini, makin dilupain, makin nggak pernah dilakuin. Terutama sama anak-anak muda. Ditambah ada pandemi yang menjauhkan kita dari hal ini. Jadilah, generasi muda sekarang gak familiar sama salam, sapa, senyum. Coba bro, mulai sekarang biasain. Kalau ketemu orang, sapa dan salam. Ucapin selamat pagi pak, sore kak, atau salam dalam bentuk apapun. Ucapin ke satpam sebelum masuk bangunan, ke tukang bersih-bersih, atau ke tetangga yang papasan di jalan. Ini hal kecil banget, tapi bakal berguna buat ngelatih keberanian lo interaksi sama orang. Latihan kedua, ngobrol sama orang yang udah tua. Yang udah kakek-kakek atau nenek-nenek. Kenapa? Karena orang tua itu biasanya suka cerita. Jadi lo bisa fokus dengerin sambil sesekali ngajuin pertanyaan-pertanyaan. Terus kalau ternyata obrolan lo nggak nyambung, rasanya nggak akan terlalu aneh atau awkward. Karena memang ada beda usia. Lo juga akan lebih nggak grogi daripada kalau harus latihan ngobrol sama orang yang usianya deket sama lo. Coba deh, mulai sekarang ngobrol sama kakek nenek lo atau sama penjual yang udah tua. Sambil basa-basi, sambil kasih mereka ruang bercerita, sekaligus sambil mengasah skill interaksi lo. Ketiga, latihan apresiasi. Belajar ngucapin sesuatu atau ngajuin pertanyaan yang bikin orang lain ngerasa senang. Misal lo lagi makan bakso di pinggir jalan, kebetulan rasa baksonya enak. Lo bisa tanya ke penjualnya, kok baksonya enak pak? Resepnya apa? Atau lo lagi nge-gym, lo lihat ada orang yang angkatannya bagus dan kuat, lo bisa tanya, keren kak, latihannya gimana biar angkatan bisa kuat gitu? Belajar mengapresiasi orang lain bakal bikin lo jadi orang yang positif bro. Dan saat lo ngobrolin sesuatu yang menyenangkan hati orang lain bakal suka ngobrol sama lo, jadi respect sama lo. Hati lo juga akan terasa hangat, lo juga akan jadi ikut senang. Kalau belum berani langsung, lakuin dulu secara online bro. Kebanyakan anak muda takut ngobrol karena takut jadi interaksi negatif. Takut jadi canggung, cringe, gak nyambung, atau jadi salah paham. Kenapa? Karena mereka lebih biasa nanggepin sesuatu dengan hal negatif, dengan kritik, hujatan, sarkas di internet, daripada mengapresiasi dan menyenangkan hati orang lain. Kalau lo terbiasa mengkritik, menghujat, sarkas ke orang lain, secara nggak sadar, lo akan jadi takut. Orang lain juga bakal ngelakuin hal negatif yang sama ke diri lo. Jadi mulai sekarang, kurangi kritik, sarkas, dan hujatan. Perbanyaklah apresiasi dan terima kasih. Kesimpulannya, ini 3 latihan sederhana buat mengatasi kecemasan sosial, mengurangi rasa takut ngobrol sama orang lain. Pertama, biasakan lagi salam, sapa, senyum. Kedua, coba latihan ngobrol dulu sama orang yang udah tua, biar lo bisa fokus dengerin dan belajar ngajuin pertanyaan. Ketiga, apresiasi orang lain, biar orang lain suka, ngerasa bahagia saat ngobrol sama lo. 3 teknik ngobrol ini bisa bikin cewek terkesan inget terus sama lo. Dia bakal ngerasa lo bener-bener bisa memahami si cewek, dewasa, perhatian, beda sama kebanyakan cowok yang pernah dia temui. Pertama, tekniknya namanya cold reading. Ini sering dipakai sama peramal, buat seolah-olah nunjukin kalau mereka bisa membaca lawan bicaranya, padahal baru pertama kali ketemu. Caranya sederhana, lo ucapin aja hal yang kelihatannya khusus, spesifik ke dia, tapi sebenarnya dialami sama semua orang. Contohnya gini, lo kelihatannya punya hal yang lo sesali di masa lalu dan masih kepikiran ya sampai sekarang. Lo udah pernah punya niat mau ngelakuin suatu hal, tapi sampai sekarang belum kesampaian ya. Lo kombinasikan sama sedikit pujian, ini bisa jadi powerful banget bro. Contohnya gini, gua rasa lo pernah mengalami kesedihan berat, tapi berhasil bertahan sampai sekarang. Kuat banget ya lo. Paham ya bro? Setiap orang pasti pernah punya penyesalan di masa lalu. Pernah pengen ngelakuin hal tapi gak kesampaian dan pernah sedih. Ini fakta umum. Tapi coba lo ucapin dan rangkai kalimatnya. Jadi seolah-olah itu kalimat yang lo ucapkan setelah spesifik ngelihat si cewek. Lo lakukan dengan tepat, cewek akan terkesan banget sama lo bro. Kedua, warm reading. Ini dimana lo bisa membaca si cewek dari hal-hal yang lo lihat, lo amati saat ketemu si cewek. Bisa dari aksesorisnya, dari cara bicaranya, atau dari pembawaannya. Misal lo lihat dia datang pakai jaket alma mater kampus ternama. Daripada lo langsung tembak, lo anak UI atau UGM atau ITB ya, lo bisa bilang, gua lihat lo termasuk cewek yang menganggap pendidikan itu penting. Kenapa bisa gitu? Ceritain dong. Atau lo lihat dia datang ketemuan sama lo, naik motor sendiri, nggak naik ojol. Lo bisa bilang, gua ngelihat lo itu anaknya mandiri dan tangguh ya. Belajar dari mana? Ketiga, hot reading. Ini adalah dimana lo udah ngumpulin informasi, cari tahu tentang si cewek sebelum lo ketemuan tanpa sepengetahuan si cewek. Bisa dari medsosnya, dari temen-temennya, atau dari googling. Hati-hati bro, jangan sampai lo ngungkapinya kayak stalker. Misal, lo tahu dari medsosnya kalau dia tiap Kamis sore ikut kelas memasak masakan Prancis. Jangan bilang, gua tahu lo hobi masak masakan Prancis, tiap Kamis sore lo ikut kelas di XYZ kan? Bilangnya gini bro, aura feminin lo itu kuat banget deh. Lo kelihatannya serius ya, belajar atau ngelakuin hal-hal yang cewek banget. Atau kalau lo tahu dia hobinya bela diri, lo bisa bilang,
Gue yakin banyak cowok yang gak berani macem-macem sama lo. Pembawaan lo kelihatan kalau lo itu bisa melindungi diri banget. Indahnya, teknik ngobrol, cold, warm, sama hot reading ini bro. Kalau berhasil, efeknya bagus, berkesan banget. Kalau gagal, no big deal, move on ke topik lain juga gampang. Nah, kalau lo mau tahu lebih banyak tentang penerapan cold reading, plus hal-hal yang berkaitan sama rahasia wanita, baca ebook terbaru gua yang judulnya Rahasia Wanita. Di sini, dikupas habis segala sesuatu yang dirahasiakan cewek. Mulai dari cara berpikir, perasaan wanita, kebohongan-kebohongan wanita, sampai yang sifatnya urusan ranjang, kepuasan wanita, keperawanan, bahkan body count. Gak cuma dari analisis pribadi, tapi juga dari penelitian ilmiah. E-booknya lengkap, ada ratusan halaman, bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio, boleh bayar semampunya. Beredar terbatas, baca sebelum di take down ya bro. Salam Everyman, semangat bro.